Langsung dari Hometown Residence, Bandar Lampung. Komunal proudly presents Komunal Studio. Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Welcome back with me Ade Fitria. Luar biasa hari ini. Kalau misalnya kita ngomongin soal lingkungan, ngomongin soal anak muda, dan ngomongin soal pemberdayaan yang ada di masyarakat, tentunya di Provinsi Lampung kita punya banyak sekali hal yang bisa kita perbincangkan. Langsung saja hari ini, kalau misalnya kita kenal namanya komunal ya tadi di awal, kita langsung sambut nih Direktur Komunal. Yeay! Kalau misalnya kita ngomongin dari tadi Kak, komunal studio, apa sih komunal itu gitu? Oke, makasih Mbak Ade. Komunal itu kepanjangan dari Kolaborasi Pemuda dan Milenial Peduli Lingkungan. Jadi fokus kita di sini pemberdayaan kepada masyarakat terkait agroindustri, kemudian ketahanan pangan, energi baru terbarukan, dan juga gender ya tentunya seperti itu. Ini berdiri sejak kapan sih komunal ini? Komunal berdiri sejak tahun 2021 itu atas inisiasi dari teman-teman di Provinsi Lampung dari desa sampai dengan ke kota. Jadi kita mengkonektingkan minat bakat teman-teman dari desa hingga kota supaya potensi yang ada di Provinsi Lampung itu bisa kita sebarluaskan ke berbagai sektor gitu. Oke, menarik. Di sini kalau misalnya ngomong komunal katanya itu NGO ya. Apa bedanya dengan NGO lain gitu? Tentunya di sini yang dari tadi tentang pengembangan lingkungan atau biodiversity atau lainnya itu. Apa yang membedakan komunal dengan NGO lainnya? Nah, komunal ini memang banyak melibatkan anak-anak muda yang mau balik lagi ke Lampung, yang mau mengembangkan potensi yang ada di daerah. Nah, bedanya dengan NGO yang lama, di mana kita sudah mengkolaborasikan dengan perkembangan zaman saat ini, penggunaan teknologi untuk lebih menyebarluaskan hasil-hasil inovasi yang ada di sini gitu. Jadi bedanya adalah kita bergelut di dunia teknologi untuk penyebarannya ya, seperti studio inilah salah satu contohnya. Luar biasa banget, tepuk tangan buat komunal. Wah. Jadi ini gini ya, dari hulu ke hilir, apa yang ada di hulu sana kemudian dicurahkan melalui hilir gitu ya, dari studio ini digitalisasi namanya. Digitalisasi tentunya. Oke. Bagus banget loh, maksudnya di sini tuh nggak ada anak muda, maksudnya jarang anak muda yang concern di lingkungan gitu. Kalau sekarang kan how to get rich, how to be rich auntie gitu kan ya. Yeah. Hanya untuk memperkaya diri sendiri tapi tanpa melihat lingkungan gitu kan. Betul, ini keren banget gitu komunal gitu bisa hadir gitu kan di tengah masyarakat yang sekarang ini dengan individualisme yang tinggi gitu. Jadi luar biasa ya. Untuk anggotanya sendiri nih komunal dari mana aja nih anak-anak? Wah, cukup antusias sekali ya untuk anggotanya. Banyak teman-teman yang merantau tentunya ya di Jawa, ya, kuliah di Jawa sampai luar negeri dan balik lagi ke Lampung. Itu kita kumpulkan di sini. Jadi emang kita memaksimalkan potensi yang ada di Provinsi Lampung, baik dari desa sampai kota, dan juga teman-teman yang di desa juga sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa yang tentunya perlu kita kolaborasikan. Jadi konsepnya adalah kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih keren lagi gitu. Wah, luar biasa keren banget sih. Jadi nggak hanya dari dalam negeri aja, ternyata luar negeri. Ada yang dari lulusan luar Amerika, kemudian beberapa kampus terbaik di Indonesia juga tentunya tergabung di sini. Oke, keren banget ya. Maksudnya di sini anak-anak muda mau bergabung, mau istilahnya mencurahkan waktu ya. Ini kan NGO non profit ya, mau mencurahkan waktunya untuk pemberdayaan di masyarakat. Betul. Kalau misalnya tadi saya lihat tuh di profil tentang komunal ya, ada 3C. Apa tuh Kak Bayu nih ya, 3C itu apa gitu? Bisa disebutkan apa itu 3C? C yang pertama itu kolaborasi. C yang kedua community. C yang ketiga adalah commodity. Wow, community tadi ya, dan kolaborasi. Bisa disebutkan di antara tiga itu Kak? Kolaborasi itu jadi kita konsepnya adalah kolaborasi di mana di komunal ini kita melibatkan banyak sektor, banyak orang-orang yang memang misalnya pentahelik ya, dari pemerintah, kemudian akademisi, kemudian praktisi, dan juga aktivis lainnya gitu. Kita konsepnya kolaborasi. Yang C kedua itu community tadi. Community. Nah, jadi memang
komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Lampung, baik dari desa seperti koperasi, kemudian kelompok tani, juga teman-teman yang sedang bergiat di dunia usaha, itu kita kolaborasikan. Dan terakhir komoditi, karena memang kita banyak sektor, salah satu sektor yang terbaik di Provinsi Lampung ini kan dari komoditinya ya, pertanian ya, baik dari kehutanan, perikanan dan sebagainya. Sehingga itulah sektor-sektor yang nantinya menjadi fokus kita untuk bekerja ke depan. Oke, jadi intinya adalah kolaborasi antara tadi community dan community dikolaborasikan sehingga menghasilkan suatu output yang bisa untuk perkembangan dari masyarakat Lampung itu sendiri. Wah, keren banget sih Kak, gitu. Nah, seriously, karena jarang banget gitu ya anak muda mau berkecimpung gitu loh di masyarakat gitu. Itu that's so amazing gitu. Oke, tadi kalau misalnya kita bilang untuk concern sudah di mana aja. Nah, ini kan dari 2021 ya. Maybe kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan oleh komunal gitu? Sudah banyak sekali sebenarnya yang sudah kita kerjakan dari 2021 sampai saat ini gitu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berikatan atau berdekatan dengan kehutanan. Kita mempromosikan potensi-potensi hutan yang ada di Provinsi Lampung, seperti masa pandemi kemarin ya, healing forest gitu, kemudian wisata-wisata kehutanan lainnya gitu. Terus kita juga mempromosikan komoditi-komoditi yang ada seperti kopi, kakao, lada dan lain sebagainya. Dan saat ini ya kita masih terus mendampingi masyarakat tentunya yang jadi kita tidak membiaskan gender ya, tentunya kita samaratakan, kita mendorong juga perempuan untuk bisa sama-sama mewujudkan ekonomi yang lebih baik lagi gitu. Oke, kalau bahasa ininya mungkin gender equality. Iya, boleh itu. Gender equality, kesetaraan gender gitu. Jadi di mana-mana perempuan itu zaman sekarang itu nggak hanya di belakang aja, Bun, gitu ya kan. Harus memiliki hak yang sama dalam menentukan sebuah keputusan. Gitu. Jadi seperti kita sekarang ini gender equality. Gender equality. bisa ya. Jadi zaman sekarang tuh perempuan harus berani. Jadi itu juga salah satu isu yang diangkat ya. Benar. Masuk ke dalam tadi 3C tadi itu ya. Betul. Terus kalau misal dari Kak Bayu sendiri nih, Kak Bayu di sini sebagai apa nih posisinya? Sebagai ya koordinator lah, Mbak. Ketua gitu ya. Kalau saya lihat dari tadi direktur ya Kak Bayu ini ya. Ini masih muda ya Kak Bayu ya? Masih muda dong. Namanya juga pemuda dan milenial. Jadi kita semuanya masih muda. Walaupun ya mungkin generasinya lebih dulu, tapi kita tetap pemuda. Intinya di sini adalah pemuda zaman-zaman awal ya. Oh iya, betul. Ya kalau digabungin sama anak-anak sekarang udah Gen Z ya kan. Tapi harapannya nih Kak Bayu sebagai koordinator, dan tadi saya dengar komunal itu sudah banyak kegiatannya gitu yang luar biasa, dan maksudnya NGO baru netes ya gitu, tapi sudah banyak kegiatan. Harapannya dari Kak Bayu sendiri apa nih selaku koordinator? Kalau harapan dari saya semoga aja di komunal ini memang menjadi sebuah wadah buat kita semuanya, teman-teman pelaku UMKM ataupun pemerintah yang bisa menciptakan kebijakan dan lain sebagainya, bisa bersama-sama di wadah ini untuk mensejahterakan masyarakat lah tentunya gitu. Jadi harapannya semoga bisa berkolaborasi dengan multiplayer effect berarti tadi ya, Pentagon Pentahelix ya, sehingga ya harapannya sih itu. Jadi tidak menutup siapa yang bisa masuk sini, semuanya terbuka, bisa masuk, bisa sama-sama berkolaborasi untuk menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat ini gitu. Wow, luar biasa sekali itu harapannya dari komunal ya. Tapi memang kalau kita lihat dari track record dari komunal beberapa bulan ini gitu, tadi saya baca gitu, mereka tuh pemberdayaan masyarakat itu udah luar biasa loh. Dibilang dari NGO baru gitu kan, dari desa di Suwoh, kemudian desa di Ngarip Ulu Belu gitu kan, sampai pun ke Ilepenpu gitu kan, Ilependang sampai ada gajah gitu aja, di bagaimana bisa memperdayakan masyarakat di sekitarnya itu kan sedang dilakukan ya. Iya betul.
Itu keren banget sih dari merekanya itu sendiri gitu. Atau misal kalau dari tanggapan nih, mungkin tanggapan dari sekitar, tadi kan kau bilang soal stakeholder ataupun local government gitu mengenai komunal ini sendiri itu seperti apa gitu Kak? Ya, wah sangat support sekali ya Mbak tentunya, karena pemerintah juga pasti membutuhkan kita untuk menyampaikan program-program kerjanya, dan kita juga harapannya bisa hadir mengisi kekosongan yang bisa kita bantu untuk pemerintah. Jadi kalau konsepnya NGO saat ini ya kita kolaborasi, tidak bekerja sendiri, pemerintah bekerja sendiri, kita bekerja sendiri, dan saling ya sebenarnya harusnya saling melengkapi. Mana yang kosong yang kita bisa support, dan pemerintah juga support gitu. Nah, jadi sangat menyambut baik lah adanya anak-anak muda yang mau terjun di dunia ini gitu. Bener, keren banget sih. Jadi kalau tadi kan mungkin saya ngeliat kegiatan ini memang banyak juga sama dinas-dinas ya, dinas terkait gitu. Kalau misalnya mungkin kalau kita tahu LSM atau NGO zaman dulu kan itu pasti pro dan cons gitu kan ya dengan pemerintah. Tapi sekarang ini ada sistem tadi komunal mengedepankan kolaborasi. Iya, kita kolaborasi, kita tidak saling kontra lah ya, tapi kita sama-sama melengkapi. Oke, jadi sinergi setiap program gitu ya Kak. Wah keren banget sih Kak Bayu gitu. Berjalan beriringan gitu lah Mbak. Iya, kalau misalnya ngomongin tadi kan kita kekosongan, misalnya ada di pemerintah berjalan beriringan gitu kan ya. Tapi kalau kekosongan hati sendiri gimana? Oh, tentunya tidak. Tentunya sudah terisi. Sudah terisi, makanya bisa mengisi yang lain ya Kak tentunya ya. Oke. Teman-teman semuanya, kalau misalnya kita ngomongin soal komunal lebih jauh lagi, itu pasti sangat seru ya, dan ini tentunya nggak akan ada habisnya gitu kan. Dan kalau misalnya tadi itu mungkin saya bisa nih Kak ya, kapan-kapan saya ngobrol dengan teman-teman yang lain. Oh bisa. Kita sama-sama berkolaborasi Mbak. Tentunya gimana caranya kita bisa menjadi kreator lah ya. Untuk jadi kita tidak tergantung dengan orang lain, tapi kita bisa mengisi soft skill itu ke anak-anak muda tentunya, misalnya public speaking atau konten kreator lainnya. Itu perkembangan zaman saat ini menuntut untuk itu. Sehingga harapannya di komunal inilah bisa menjadi wadah untuk menyalurkan lah minat bakat tersebut. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kita di sini jangan sampai ketinggalan zaman, anak Lampung gitu kan ya. Walaupun di sini dari hulu, dari desa, dari semuanya gitu kan, tetap kita harus tetap maju gitu. Oke, satu kata terakhir Kak buat komunal nih dari Kak Bayu. Oke, 1, 2, 3. Komunal apa? Keren. Oke. Luar biasa, komunal keren ya kan. Keren, memang keren banget gitu kan. Oke, teman-teman semuanya. Mungkin dari sini bisa kita ambil kesimpulan nih ya, kalau misalnya untuk pemberdayaan di lingkungan ataupun misalnya anak muda itu masih bisa berkarya gitu dan terbuka luas, apalagi di zaman sekarang digitalisasi semuanya itu terbuka untuk anak muda gitu. Jadi jangan sampai lelah untuk mencoba, untuk terus belajar tentunya, dan juga jangan lupa untuk masyarakat di sekitar. Tepuk tangan dong buat komunal. Oke, terima kasih Kakak Ade. Oke, iya mungkin terima kasih Kak Bayu sudah datang di sore ini, luar biasa banget insight soal komunal ini. Mungkin nanti kalau ada program lain bisa kita kolaborasikan. Oke, siap. Gitu. Oke, Kak Bayu mungkin bisa kasih masukan dong buat komunal studio, atau maksud saya saran doa apa kayak gitu. Ya, wait. Oke, saya tunggu teman-teman untuk bisa gabung di komunal, kita sama-sama berkolaborasi dan juga menghasilkan karya-karya terbaik untuk Provinsi Lampung tentunya dan Indonesia. Wah, semangat. Semangat luar biasa, keren banget, seriously keren banget ini anak muda, salah satu anak muda pentolan Provinsi Lampung yang sangat keren, Bayu Wicaksana. Thank you. Oke, mungkin cukup sekian Kak Bayu, terima kasih waktunya yang sudah hadir ke sini. Iya, siap, kan? Sama-sama. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih atas sore ini kita di Komunal Studio. Mungkin kita balik lagi nanti di bincang-bincang selanjutnya, and see you and bye.